Nah itu per hari itu kita bisa bikin 1000 box itu. Itu waktu COVID Mas? Iya pas COVID. Waktu COVID. Alhamdulillahnya itu, iya. alhamdulillah. Yang bikin hatinya terharu itu banyak orang yang di PHK kita bisa merekrut orang buat bekerja. Ya orang tuh nggak tahu ya Mas, cuma tahunya hasil akhirnya kayak gini. Iya. Tapi perjalanannya yang menuju ke sininya itu loh Mas, persaingan itu. Persaingan nih Mas. Banyak yang niru produk kita sama persis. Padahal itu dulu reseller kita. Bahkan dulu kita sehari produksi 5 kilo, itu ibu saya udah bilang, nek mendino ini dia sasah kerja Jawa wis cukup kemadangan itu, wis cukup ini. Kalau sekarang bisa sehari 100 kilo. Alhamdulillah Mas. Saya dulu mau sekolah aja nggak bisa Mas. Buat bayar biaya awalnya kan juga itu mahal Mas. Aduh nggak usah sekolah ambil duit. Walaupun sekarang ibaratnya dites ono, ojo rubah perilakumu, ojo sombong. Kita tetap ini. Toko opo anane kok biyen ini. Apa adanya. Enggak mana, pas ramai kayak gini Mas. Nah kalau Sabtu Minggu dari pagi, kadang jam 6 udah. Biasanya itu puncaknya dari jam 11 sampai jam 2 Mas. Banyak-banyaknya tamu itu. Tapi kalau setelah jam 2-3 agak landai malahan. Ini pas baru datang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Eka dan ini adik saya namanya Mas Ardi. Kami dari Yangko EKIJO Borobudur. Usia saya 29 tahun. Saya 22 tahun. Lokasi Yangko EKIJO Borobudur ini tepatnya ada di Dusun Tinggalwetan, RT 5 RW 2 Wonorejo Borobudur. Dulu kan saya kerja di bidang properti ya, accounting. Terus saya resign tahun 2019, bulan Oktober waktu itu ya. Nyari kerjaan lain di luar, tapi sama orang tua nggak diperbolehkan. Nah saya kan juga berpikir Mas, saya kan tinggal di desa Wonorejo. Nah desa Wonorejo ini salah satu desa wisata yang ada di Borobudur. Nah nggak tahu kenapa terbesit, aku kok pengen buat apa gitu ya, gitu kan. Nah saya terpikir tiap lebaran tuh orang tua mesti bikin yangko. Nah itu laris banget Mas, tiap lebaran tuh mesti kurang-kurang ya. Kurang-kurang pasti. Kurang-kurang itu paling laris kan yangkonya itu. Nah dari itu tak kembangin, tak bikin yangko aja ya. Terus tak inovasi, tak tambahin coklat, keju. Biasanya kan cewek-cewek pada nggak suka tuh ya yang kacang, takut jerawat lah atau apa. Nah kan tak inovasi, tak coba dulu Mas. Terus ya saya posting-posting di WhatsApp, tuh siapa yang mau pesen gitu. Modelnya awal-awalnya seperti itu. Kebetulan pas kita mulai merintis usaha, itu kan COVID. Jadi kayak saya ninggalin sekolah, saya fokus ngembangin usaha bareng kakak saya sama ibu saya. SMA. COVID kan belajarnya di rumah. Belajar di rumah. Jadi saya suruh bantuin kayak yang COD gitu, bantuin making, bantuin ngiris. Saya yang packing, saya yang COD, ibu saya yang produksi, yang bikin gitu. Jadi saya pagi cuma absen sekolah, setelah itu kita fokus ngembangin usaha ini bareng-bareng. Ya, awal-awalnya saya nyoba-nyoba dulu sama ibu saya, kira-kira tuh responnya gimana. Ya kan ada yang depan pondok itu kan banyak murid-murid yang pada ngaji. Saya jual awal-awal tuh kecil-kecil Mas, pakai mika. Loh kok laris, banyak yang suka gitu. Jadi wah berarti ini bisa gitu. Terus tak buat yang harga 10.000 dulu, awalnya 10 ribuan Mas. Jadi satu mika itu. Saya pas ke bapak ibu ke pasar, diiderin pada mau, enak gitu. Terus saya juga bikin story di WA, siapa yang mau open order gitu. Alhamdulillah kok pada suka. Kalau bikin yangkonya itu cuma pas ada hajatan. Tapi pas lebaran atau ada yasinan atau ngaji di rumah itu baru bikin. Karena kalau ada yang beli emang ibu saya nggak mau. Emang maunya bikin cuma buat ada acara itu, ada hajatan atau lebaran paling utama itu bikinnya. Dulu pedagang, bapak saya buruh. Jualan nasi goreng. Jadi waktu itu pas bikin yangko, posisi ibu itu masih jualan nasi goreng. Jadi nyambi gitu loh Mas. Itu. Kalau bapak buruh potong kayu. Soalnya yangkonya kita sama yangko yang di Jogja itu berbeda Mas. Nah itu banyak yang jadi pertanyaan, kok yangkonya beda? Nah, itu. Jadi nek yangkonya kita kan bisa disebut yangko gulung Mas. Bahan dasarnya itu dari tepung ketan, gula pasir, sama air. Nah itu dijadikan satu, dibikin adonan, nah, habis itu dikukus kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, nanti kalau sudah baru dikasih isian, habis itu digulung.
Nah, jadi banyak yang nyebutnya yangko gulu. Yangko gulu. Nggih. Beda lagi Nah, sama kalau yang di Jogja, Mas. Kalau di Jogja kan yangkonya itu yang tipikal kering, yang kotak-kotak manis. Jadi kalau orang-orang pertama tahu yangko, mindsetnya ke yangko Jogja. Nah, itu yang manis, itu yang kering, manis. Sedangkan yangko kita beda, lebih lembut. Bisa dibilang yangko basah, juga ada isiannya juga. Gitu. Dan juga banyak disebutnya yangko mochi. Karena apa? Karena teksturnya kita mirip sama mochi. Untuk teksturnya yangko itu semakin hari semakin kenyal. Karena untuk penyajian sebenarnya hari kedua, ketiga, keempat, jadi teksturnya lebih kenyal, sama isian kacangnya lebih kerasa. Kalau mochi kan lebih lembut, karena untuk mochi kita ada tambahan susu water full cream, jadi lebih lembut. Untuk ketahanan sama-sama 5 hari aja di suhu ruang. Nah kalau awal-awalnya itu kan yang tak bilang tadi, saya cuma dari WhatsApp. Habis itu saya merambah ke Facebook, ke marketplace. Jadi walaupun order cuma 1, 2, oke, tak layani Mas. Keliling daerah sini, Magelang sini, ada daerah Salaman, Martayudan, terus Muntilan. Kita antar Mas. Kadang saya sama ibu saya, enggak sama adik saya. Demi memperkenalkan yangko. Dulu itu seringnya sehari bisa 3 kali, 4 kali kita nganter 1 box, 2 box sampai alun-alun utama Magelang. Jaraknya itu kurang lebih 17 kilo dari sini. Iya. Jadi nggak ada kata untung, cuman kita harus mengenalkan produk kita biar orang tahu dulu. Orang-orang tahu produk kita dulu. Dan itu harga pas itu masih murah banget ya, masih 10.000 per kotak. Itu aja masih pakai mika, belum pakai dus loh Mas, yang saya bicarakan itu. Penjualan awal itu marketing kita ke online Mas. Jadi kita jual reseller ke luar kota. Fokusnya masih online. Fokusnya online awal-awal kita. Jadi sistemnya itu reseller kan udah pre-order seminggu. Jadi kalau udah orderan orang tercatat kita kirim, jadi barangnya langsung dikaca langsung habis. Karena perjalanan cuma 1 hari sampai kalau pakai bis. Sampai bisa 1 pakai hari. bis, pakai kalok, maupun pakai travel. Jadi yang sehari bisa sampai. Nah itu awal-awal dari Tangerang, terus daerah Jogja, Semarang, habis itu ada yang dari Surabaya, Tulungagung juga ada Mas, iya. Reseller juga ada. Alhamdulillah Jawa Timuran hampir semuanya udah. Hampir semua udah ada Jawa Barat Timur. juga sudah. Kalau yang luar pulau sudah ada Sumatera, Bali. Oh, sebelum sini kita bukanya di depan rumah dulu Mas. Banyak tamu. Mbak, jalannya sempit, Mbak, jalannya kecil lah. Banyak yang pada protes kayak gitu. Iya, memang sampai di sini jalannya pelosok Mas, jalannya pelosok, ini jauh, buka pinggir jalan tapi kita tetap buka di situ Mas. Kan mereka pada tahu lewat sosial media, jadi mereka langsung datang. Di waktu itu kita nggak ada parkir Mas, di rumah. Cuma di rumah. Di rumah sempit, di rumah. jadi depannya tuh belum ada tempat parkir. Jadi masih kebunan. Masih kebun semua, jadi parkirnya cuma di pinggir jalan. Miring gitu, di pinggir depan rumah. Beli mobil Mas. Beli mobil 2021 Jadi Mas. awalnya kita COD COVID. pas rame, kita pinjem mobil orang. Jadi buat ngantar ke sana sini bolak-balik. Kadang ke Jogja aja balik 3 kali ya. Sehari ke Jogja 3 kali. Sekali pengantaran gitu. 250 nekat beli mobil itu Mas. Nah itu per hari itu kita bisa bikin 1000 box. itu. Itu waktu COVID Mas. Iya pas COVID. Waktu COVID. Alhamdulillahnya itu, iya. alhamdulillah. Yang pas bikin hatinya terharu itu banyak orang yang di PHK kita bisa merekrut orang buat bekerja. Iya, itu pas COVID itu. Pas COVID. Ya orang tuh nggak tahu ya Mas, cuma tahunya hasil akhirnya kayak gini. Iya. Tapi perjalanannya yang menuju ke sininya itu loh Mas. Sekarang kalau orang pas bilang enak ya, tiba-tiba down ya dia. Down, iya. Banyak yang nyanyi, banyak yang persaingan itu persaingan loh Mas. Banyak yang niru produk kita sama persis. Padahal itu dulu reseller kita. Penjualannya bagus, hampir tiap hari order terus. Nah habis itu dia bikin sendiri. Jadi kan dari pihak kita turun dari segi. Terus kalau setiap ambil itu kok selalu ke dapur, lihat-lihat terus. Nah, ternyata itu bikin sendiri. Iya. Gitu. Diamin aja sih Mas. Diamin aja. Karena kan kita percaya pada produk saya Mas. Produk kita kan walaupun di situ kan mungkin tetap beda sih Mas. Walaupun semua produknya sama. Mas. Rezeki sudah ada yang ngatur. Walaupun dari segi bentuknya, warnanya, isiannya semua sama. Cuman tetap rasanya beda Mas. Nah, karena kan kita rame-ramenya kita Mas. Sampai aja kadang sampai seminggu ya. Seminggu, tunggu seminggu. Saya order buat misalnya sekarang kan tanggal 22 ya. Besok sampai tanggal 30 masih ada yang udah order. Jadi saya udah nulis tiap hari itu. Setiap hari ada list masuk Mas. Ya itu mungkin banyak yang iri atau gimana ya Mas ya. Namanya usaha kan tetap ada yang kayak gitu. Jadi mereka mungkin kepengen apanya bikin sendiri. Maksimal 1000. Soalnya tempatnya Mas. Tempatnya juga. Kita baru bisa segitu. Ya dulu kan kita naik yangko ya Mas. Nah pas itu kan terus kita nggak ada orderan sama sekali ya. Pernah Mas sampai beberapa bulan ya. Berapa bulan sampai nggak ada yang order. Kita sampai bikin wajik jenang. Ya mungkin dari segi risalnya udah minatnya kurang mungkin ya. Jadi yang order itu sudah berkurang.
Kan bingung tuh Mas, aduh gimana caranya biar Yangko tuh tetap ada, tetap jalan terus gitu, ya itu tambah produk baru. Nah itu karyawannya tak suruh bikin jenang sama waji. Ya alhamdulillah, nggih, tak posting, ada yang order. Gitu. Kalau reseller beli kan nggak cuma jenang, pasti ada tambahan Yangkonya juga. Jadi Yangkonya berjalan lagi, produksi lagi gitu. Kayak dulu itu kan kita sempat dipinjemin sama yang depan rumah itu Mas. Ya, bisa buat parkir gitu. Terus kita bikin toko kecil. Nah, toko kecil tuh ya saya pikir cuma buat orang yang langsung datang ke sini, yang dari Borobudur mampir gitu. Dari oleh-oleh dekat dari Borobudur. Nah, tapi waktu itu belum ada dari pihak VW, komunitas VW maupun Kereta Mini atau Andong, para pelaku usaha gitu. Lalu ada 1-2 yang pada mampir, pada tanya, boleh nggak kalau buat edukasi, boleh nggak kalau bawa tamu. Ya kita semua nggak akan, monggo boleh. Tapi ya tempat kita cuma seperti ini ala kadarnya. Bertambah hari, tambah hari yuk. Semakin banyak tamunya pada suka, minat, gitu. Alhamdulillahnya kan. Jadi ya yang pertama itu kan terpisah jalan. Tokonya di sini, yang di sini rumah. Jadi kalau mau tamu ke edukasi, nyebrang jalan dulu. Ditawarin sama Budi. Ini punyanya Budi. Ya Budi semua sih belum dibeli, cuman ini dikontrakin dulu. Pinjemin, alhamdulillah. Jadi kita putusin produksi di sini, pindah di sini. Yang untuk sisi parkirnya, tempat parkirnya lebih luas, 3 kali lipatnya dari sana. Tetap kita produksi. Jadi tempat produksi ada kurang, 3 tempat produksi. Sekarang kan banyak juga. Dulu 1 tempat, sekarang ada 3 tempat untuk produksinya. Kalau pas rame bisa lebih. Bisa lebih Mas, kalau pas pasti lebih. Kalau weekend, Sabtu, Minggu atau liburan lebih. 2000-an bisa Mas. Itu mochi sama Yangko. Mochi sama Yangko. Karena ada produk mochi juga. Kita kan ada Yangko, mochi, jenang, waji, sama kerasiaan. Jadi kita ada 5 produk. Murni. Alhamdulillah. Iya. Jadi modal berjalan. Kita puterin terus dari sedikit demi sedikit tambah gitu. Jadi emang kita ngembangin tergantung penjualan juga. Semakin banyak penjualan kita kembangin juga buat ini, kita kembangin buat ini. Gitu. Sampai ke titik sekarang. Kita Mas buat bikin ini. Beda. Takut Mas. Kita udah takut dulu Mas. Kita satu keluarga takut kalau mau utang dulu buat bangun kita takut. Karena nggak tahu kan kita makanan musiman sih sebenarnya. Jadi kan kita nggak tahu kedepannya itu laris atau enggak. Ya, jadi kalau tetap rame kayak kalau gini, enggak kita bayangnya pakai apa? Kita udah takut di bayangan Mas. Kalau mau utang udah takut dulu sama bayangan itu. Jadi kita sedikit demi sedikit kita puterin usaha. Mending alon-alon, penting kelakon. Iya. Bahkan dari kompornya aja, ombreng itu nambahnya sedikit demi sedikit ya Mas. Enggak langsung banyak. Sekarang udah banyak Mas. Jadi nambah dari 1, tambah satu lagi gitu. Saya tuh nggak menentu juga Mas. Dari hari Senin sampai Minggu ramenya kadang cuma Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu. Kadang cuma Sabtu aja. Jadi aja. belum tentu dari segi omset itu berbeda-beda. Kadang dari Senin Selasa yong sama sekali nggak ada tamu, kadang cuma 1-2. Dan dari reseller pun kadang ada yang order, ada yang enggak gitu Mas. Jadi nggak menentu Mas. Jadi bukan yang kayak pabrik tiap hari bisa segini enggak. Kalau kita nggak bisa. Jadi kita cuma sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit itu nggak menentu sih untuk omsetnya juga. Ya alhamdulillah, yang penting bisa cukup lah gitu aja Mas. Alhamdulillah. Saya nggak nyangka. Nggak ada pikiran sama sekali. Nggak ada pikiran kayak kita bisa apa ya? Sampai sebesar ini misalnya. Kayak dari pihak VW kereta kayak gini. Nggak nyangka. Bahkan dulu kita sehari produksi 5 kilo, itu ibu saya udah bilang, nek mendino ini dia sasah kerja jopo wis cukup kemadangan itu, wis cukup ini. Kok sekarang bisa sehari 100 kilo. Alhamdulillah Mas. Nggak kepikiran sama sekali. Alhamdulillah Allah tuh maha baik. Jadi ngasih kita rezeki. Walaupun reseller berkurang, tapi Allah mendatangkan dari VW kereta. Alhamdulillahnya itu. Allah maha baiknya itu. Karena yang ditakutin keluarga saya, itu kalau sepi gimana, kalau yang kerja itu enggak. Kerja itu gimana. Kalau sampai keluar. Karena kan tulang punggung keluarga semua rata-rata. Dulu awal-awal cuma 3 orang. 3 orang. Sekarang udah sampai 27 orang. 27 sekarang. Jadi rasa bersyukurnya kita dikasih pesan sama orang tua. Walaupun sekarang ibaratnya dites ono, ojo rubah perilakumu, ojo sombong. Kita terapin itu. Toko opo anane kok mbiyen gitu. Apa adanya. Jadi dari segi pakaian, dari segi kita ke perilaku sehari-hari kita tetap sama seperti dulu. Sama orang, terutama sama tetangga, ke masyarakat kita harus sama seperti dulu, nggak boleh berubah. Karena prinsipnya dari awal kan ya Mas. Dulu kan mau beli ini nggak bisa Mas, mau beli baju. Sampai saya masuk SMK itu sepatu masih coba-coba dibeliin kakak saya pas masuk kerja. PS tuh Mas, sepatu masih
Masih sobek-sobek saya masuk SMK. Kan orang nggak punya. Dulu Mas awalnya sampai titik ini udah bersyukur banget sekarang ini. Saya dulu mau sekolah aja nggak bisa, Mas. Mau masuk sekolah SMK. nggak bisa. SMK. Saya sempat nangis, alhamdulillah dibantu sama Pak D. Bapaknya kan cuma buruh, Mas. Buruh. Dulu bapak saya kan memang buruh, ibu saya jual di rumah. Cuma jualan kelontong di rumah cuma berapa tuh, Mas? Dapatnya. Buat bayar biaya awalnya kan juga itu mahal Mas. Iya. Jual dulu Ya, itu. terus nggak usah sekolah, randu duit. Pun buatan. Pun ganti yang ganti yang gue nih. Sedang fokus dengan tuh. Foto Iya, yang gue bareng-bareng, dijalani bareng-bareng, Mas. bareng-bareng lagi. Nah itu tujuan utamanya itu, Mas. Membantu Seperti ekonomi keluarga. sekarang kan bapak saya udah nggak bolehin kalau motong kayu. Salah satu yang bikin memperkuat kita kan kita setiap hari bisa jadi Iya, terus Mas. bisa jadi satu terus, satu keluarga. Satu keluarga, mbah rukun bisa saling bantu satu sama lain. Yang utama itu. Nah, pas weekend Nggak terhitung dari Mas. pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam Mas nggak pedot. Rame terus, Mas. VW itu kunjungan VW mobil pribadi, kadang ada andong, kereta mini dari pagi sampai habis tamunya kadang sampai jam 7 gitu. Enggak, Ya, dari pas tamu. lebaran kayak kemarin Waktu juga rame, lebaran Mas. itu dari Sampai pagi. lebaran 1 minggu, kadang lebih juga masih rame. Liburan Nataru itu paling puncak, paling rame. Ya bentar lagi kayak ada liburan. Mei kan juga Mei udah biasanya banyak rame, bookingan, Mas. Iya. Iya. Bahkan besok Nanti Mei anak-anak sekolah juga libur itu. liburan. Besok Mei aja ada bookingan 1.000 orang Mas mau ke sini. Nah, cita-citanya dulu ya, Mas. Aku pengen digawean sing iso nyambi anak. Alhamdulillah keturutan, Mas. Kan dulu kan udah ikut kerja di hotel berapa tahun, terus ikut developer berapa tahun. Nah, habis itu aku pengen apa sing iso aku di anak iki iso tak sambi. Alhamdulillah, jadi ibu rumah tangga yang menghasilkan. Itu, Mas. Bener, Mas. Alhamdulillah Allah begini ya, Mas. Ya, Mas, kita alhamdulillah pas waktu resellernya rame, kita bisa beli mobil Avanza sama mobil Luxio yang buat COD sana sini ya, buat ngantar pesanannya. Alhamdulillah, itu nggak nyangka Mas saya. Alhamdulillah Nggak ada utang nggak. sama Jadi sekali, kita Mas. ngumpulin dikit-dikit. Ya itu yang terbilang kita kalau utang takut, Mas. Takut beneran. Dari saya, adik, ibu, Pak, takut Mas kalau dibilang utang ke bank. Yang belum tercapai, yang masih dipingin di hati saya Mas ya. Nggak bisa umrah atau haji bersama-sama Bisa satu keluarga bareng-bareng. yang dipingin. Ya, alhamdulillah kemarin ada dari pihak VW banyak pada kesini. Kita bisa bangun ini, Mas. Dari hasil itu, alhamdulillah. Berapa tahun ya? 1-2 tahun. 2 tahun Mas. 2 tahun, alhamdulillah bisa kebangun ini. Walaupun tanahnya masih minjem. Saya Ardi, di sebelah saya ini kakak saya, Mbak Eka. Apabila di Borobudur, jangan lupa mampir di tempat kita ya, di Yangko Eka Eco Borobudur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Aman. Aman Mas? Oke. Alhamdulillah. Nah, ngomong belibet-belibet ya. Indosiar. Oh, Surabaya. Sami kula Kediri, Pak. Sami. Dilepare ya. Nggih, dilepare. Wah, nggih, celak. Nggih, monggo. Nggih. Oke. Macandong, Mas.